Ede in my life di desa, kembali lagi di vlog kami ya. Halo, apa kabar teman-teman, para bunda dan semua yang ada di sana. Semoga kita sehat-sehat selalu. Begitu juga yang lagi ada urusan, semoga urusannya cepat selesai ya kan. Jadi hari ini ya sesuai dengan idenya kita beres-beres ya kan. Kegiatan aku itu ya tiap hari hampir seperti ini ya bunda, teman-teman. Ya mungkin Anda mulai bosan, jangan dulu ya, karena berkat kalian channel kami ini tidak berkembang ataupun hanya seperti air gitu ya kan. Kalau tanpa garam itu terasa hambar gitu. Tanpa kalian video kami ini tidak ada apa-apanya. Berkat kalian juga video kami ini bisa berkembang. Ada yang nonton, ada yang like, ada yang komen. Terima kasih selalu untuk kalian yang selalu. Jadi hari ini kita beres-beres ya. Ini aku lipat dulu kain-kain yang ada di tempat bangku makan ini. Kalau aku letak mungkin salah nanti ya kan, jadi lebih baik aku rapikan aja. Jadi kain-kain ini ada di sini, semuanya itu sudah dipakai sekali ya. Sayang ya sebenarnya, karena sekali pakai pun itu hanya malam gitu ya kan, karena ke ladang pagi-pagi sampai sore. Jadi aku taruh aja di situ. Kenapa kainnya nggak langsung dicuci atau aku yang nyuci? Karena nggak ada waktu. Kalau aku mungkin gimana ya aku bilang, karena masih ada anak kecil dan susahnya kan kalau tempat cucian kain itu jauh dari ruangan tengah, karena nggak ada tempat baby gitu loh, apa kayak baby sugar atau stroller gitu ya kan. Kalau dekat kan bisa kita sambil pantau kan, karena nangis nanti kan bisa langsung kita diamkan, karena jauh gitu ya kan. Kira-kira ada 1 meter kurang lebih gitulah ya, dari tempat cucian kain ke tempat ruangan tengah. Jadi kebetulan juga aku nyuci kurang bersih karena belum ada tenaga ya kan. Tahulah kan kalau kain-kain di desa itu apalagi ke ladang pasti kotor ya kan, lumpur-lumpur, namanya berladang. Kalau yang nggak berladang itu ya bisa lah kita cuci dikucek-kucek gitu. Kalau di ladang itu mana bisa. Kita kembali lagi ke ruangan tengah ini. Kita lipat-lipat dulu kain ya. Ini kain-kain popok si baby. Kalau baby punya baby aku yang nyuci ya teman. Karena punya baby kan dikucek-kucek aja udah bersih. Lain hal untuk BAB-nya kan agak direndam gitu ya kan. Jadi kalau punya orang mertuaku kurang bersih nanti aku cuci, makanya aku nggak nyuci ya. Kalau di kampung kan tahulah gimana, apalagi berladang. Enaknya di kampung itu atau di desa itu kalau ada tetangga kita ladang kita itu panen, entah itu cabai, tomat, sayur, biasanya kita dikasih atau kita lewat gitu dilihatnya, ambil sayur kalian, cabai kalian gitu. Biasanya kita dapat 3 kali masak gitu. Itu enaknya kalau di desa ya. Kalau di kota mana ada serba beli semua ya kan. Tapi ada juga yang gak enaknya. Kalau di desa itu kita berharap pada tanaman ya, tanaman muda seperti itu. Kadang harganya anjlok, kadang ibarat kata kita bisa kena sasaran gitu, harganya naik ya, begitulah naik turun ya. Kalau di kota kan gaji udah menetap gitu ya kan, tapi memang kadang itu pengeluaran atau bahan-bahan pokok yang naik turun sama sih seperti di desa. Tapi kalau di desa itu kita banyakan rugi, kadang kita udah banyak mengeluarkan ini itu harganya cuma
500 perak per kilo gitu. Itu makanya kalau di desa harus siap-siap batin ya kan. Kalau kita udah panen harganya segini, ya diikhlasin, mungkin belum rezeki ya kan. Tapi gitu, belum lagi uang pompa, pupuk, harganya gimana ya kan. Ya nggak sebanding terkadang. Kalau di kota gaji kita udah standar, udah memang itu. Kadang memang naik turun harga pokok itu nggak sebegitu anjloknya gitu ya kan. Ya kita lanjutlah dulu nyapu-nyapu ya. Terkadang kita kalau di kampung itu, apalagi di tempat mertua aku itu, cabai sampai sebulan itu nggak kita beli karena ada dari ladang ya kan. Terus sayur juga kita ambil dari ladang. Ya mungkin kebosanan yang ada timbul pada kita karena sayurnya itu aja. Ya harap dimaklum lah kalau mau hidup berhemat dan bisa menabung ya seperti itu kuncinya. Harus bisa menahan selera, jangan kita boros gitu ya kan. Apa yang ada itu dulu kita makan, yang penting kita bisa mengisi perut kita, mencukupi gitu ya kan. Kalau kita bisa boros atau kita ganti-ganti sayur gitu atau lauk itu, ya harus banyak pendapatan juga, harus bisa menyisihkan. Itu salah satu kunci di rumah tangga itu. Dan salah satunya itu adalah saling mendukung dalam keluarga, ya kan. Siapa yang setuju tolong komen ya. Kalau kita nggak saling mendukung atau berkomitmen biar bisa menabung, ya udahlah, hancurlah rumah tangga itu. Belum kena nanti 2 tahun udah ujung-ujungnya masalah apa? Ekonomi. Karena apa? Si istri yang nggak bisa ngontrol perbelanjaan, suami yang banyak permintaan, harus masa ini itu ya kan. Kalau sekali-sekali bisa kan, karena kan ada dari ladang, ya itulah kita makan dulu nggak apa-apa ya. Kalau ada rezeki kita ganti lauknya atau sayurnya ya kan teman. Ya mungkin ya beda orang, beda prinsip, tapi kalau aku sih seperti itu. Dulu memang suami aku seperti itu, maunya ganti-ganti, bosan katanya gitu. Tapi seiringnya berjalan aku mengarahkan ataupun memberitahu biar bisa kita menabung gitu sama suami aku, lama-lama bisa dia mengerti dan mulai mengikuti gitu ya. Ya kemungkinan lelaki itu nggak semua sama, ataupun si istri pun nggak semua sama. Ada yang mengutamakan ya kebutuhannya diri sendiri, ada juga yang mengutamakan kebutuhan keluarga. Kalau kalian di mana, tim mana ini, kebutuhan keluarga atau kebutuhan diri? Tolong komen ya. Ya sambil ini udah sampai nyuci piring ya teman. Di sini ya akhirnya kita harus ngangkat gitu ya, karena ya sebelum-sebelumnya vlog saya udah kalian lihat atau kalian tonton, dan yang belum nonton atau belum mengikuti bisa di subscribe dulu ya teman-teman, terus di like dan di komen ataupun di share kalau memang bisa ya, kalau memang berkenan atau menghibur, termotivasi dengan vlog kami ini, silakan. Tapi kalau nggak apa-apa, syukurin apa yang ada ya kan. Jadi tempat penampungan air mertua aku itu pecah, jadi sampai saat ini belum bisa diganti. Jadi kami nampung air itu di dalam tong yang biru itu. Kalau nyuci piring ya seperti ini. Dan di dalam, kenapa nyuci di sini? Mungkin Anda bertanya, karena wastafel di dalam itu udah bocor. Ya kita manfaatkan apa yang ada. Ini kita sambil nyuci piring ya. Itu ada daun sirih. Ya masih berantakan di belakang ini, maaf ya. Belum sempat merapikannya.
Ya beginilah dulu kegiatan aku di kampung atau di desa, karena belum sempat kita rapi-rapi, jadi pemandangannya agak nggak enak dipandangi lah kak. Begitulah ya, ya kayak mana lah, punya anak baby terus mertua masih sibuk di ladang, kalau nggak ke ladang nggak bisa makan. Betul nggak sih? Ini piring aku banyak banget dari tadi malam sampai pagi ini belum nyuci. Ini kita lanjutlah, selesai nyuci nanti ya kita mandikan baby ya. Di sini pun anak aku udah nangis sih, makanya aku cepat-cepatin sambil aku teriak-teriak, entah dengar dia entah tidak, nggak tahu lah ya kan. Makanya aku cepat-cepat cuci bilasin piring ini ya, karena kan kadang kita, karena anak itu saking nangisnya bisa nanti sesak dia kan, karena nggak ada yang lihat gitu. Ada cerita seperti itu, saking lamanya nangis anaknya sesak dia. Tapi ada juga anak baby, dia saking nangis atau apa tidur sendiri, tapi ini nggak beda orang ya. Jadi ini piringnya aku udah selesai. Terima kasih yang selalu mampir di vlog-vlog kami, semoga menjadi berkat dan sehat-sehat. Dan yang baru menemukan vlog kami, tolong di subscribe, di like ya. Ya beginilah kegiatan aku, kalau kurang apa tolong di komen ya. Ya kegiatan aku yang membosankan atau bagaimana, tolong di komen di bawah ya teman-teman. Ya bunda, ya mungkin kurang berkenan atau salah-salah, ya tolong di komen. Terima kasih.